Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Savero dengan NIM L1A119091. Saya dari ruang 002. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perbanyakan tanaman secara generatif. Adapun subbab yang saya buat yaitu yang pertama pengertian perbanyakan generatif, yang kedua alat perkembangbiakan generatif tumbuhan, yang ketiga penyerbukan pada tumbuhan biji, yang keempat pembuahan, yang kelima pembentukan sel kelamin, yang keenam kelebihan dan kelemahan perbanyakan generatif. Saja masuk ke subbab yang pertama yaitu pengertian perbanyakan generatif. Salah satu perbanyakan tanaman yang paling mudah dilakukan secara massal dan biayanya murah adalah perbanyakan melalui biji atau perbanyakan secara generatif seksual. Dalam perbanyakan secara generatif, biji adalah bahan utama yang digunakan sebagai alat penyerbukannya. Biji tersebut sengaja dibenihkan agar tumbuh menjadi bibit yang diharapkan. Selain sengaja ditanam, biji juga dapat tumbuh secara alami di alam. Mekanisme dalam perbanyakan generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan tersebut berasal dari peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, kemudian menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru yang bagus dan berkualitas. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat dibedakan menjadi konjungsi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Tanaman yang dikembangkan dengan cara-cara tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk berbuah, karena proses pertumbuhan tanaman akan berlangsung dari awal. Tanaman akan tumbuh dari janin terlebih dahulu, baru setelahnya akan tumbuh membentuk akar tunggang, akar serabut, batang, dan juga daun. Masuk ke subbab yang kedua yaitu alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi bila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari atau polen merupakan alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Serbuk sari merupakan modifikasi dari sel sperma. Secara sitologi, serbuk sari merupakan sel dengan 3 nukleus yang masing-masing dinamakan inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Sel dalam serbuk sari dilindungi oleh 2 lapisan, disebut intin untuk yang di dalam dan eksin yang di bagian luar, untuk mencegahnya mengalami dehidrasi. Kepala putik. Putik biasanya terletak di bagian tengah bunga dan dikelilingi oleh banyak benang sari. Bagian-bagian putik adalah kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke subbab yang keempat yaitu pembuahan. Pembuahan atau fertilasi adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan, sperma, dengan sel kelamin betina atau sel telur, ovum. Proses ini hanya dapat terjadi di antara bunga yang sejenis. Pada tumbuhan biji, pembuahan terjadi di dalam ruang bakal biji. Tabung ini menghubungkan serbuk sari dengan bakal biji. Masuk ke subbab yang kelima yaitu pembentukan sel kelamin. Proses perubahan pelibatan sel kelamin jantan dan betina. Sel-sel kelamin tersebut dihasilkan oleh alat-alat kelamin yang terbentuk setelah organisme dewasa. Proses pembentukan sel kelamin disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis meliputi pembentukan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan telur atau ovum, oogenesis. Masuk ke subbab yang terakhir atau yang keenam yaitu kelebihan dan kelemahan perbanyakan generatif. Adapun kelebihan dari perbanyakan generatif yaitu tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, biaya yang dikeluarkan relatif murah, umur tanaman akan lebih lama, dapat menghasilkan varietas-varietas baru yaitu dengan cara menyilangkan. Dan adapun kelemahan dari perbanyakan generatif yaitu tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Waktu berbuah lebih lama dan kuat. Masuk ke subbab yang ketiga yaitu penyerbukan pada tumbuhan biji. Penyerbukan pada tumbuhan biji
Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biji diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya atau nempelnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari ini dapat mencapai kepala putik biasanya dibantu oleh perantara penyerbukan yang disebut polinator atau vektor. Berdasarkan macam perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan oleh angin. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu bunganya tidak berwarna dan tidak memiliki kelenjar madu. Serbuk sarinya berjumlah banyak dan ringan, sehingga dapat dengan mudah diterbangkan oleh angin. Kepala sarinya besar dan tangkai sarinya panjang, sehingga dapat bergoyang-goyang. Selain itu, putiknya terentang keluar, panjang dan berbulu. Yang kedua yaitu penyerbukan oleh hewan. Hewan yang umumnya membantu proses penyerbukan adalah serangga seperti kupu-kupu dan lebah. Selain itu, siput, burung, dan kelelawar dapat pula membantu proses penyerbukan. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan memiliki ciri-ciri berwarna-warni agar menarik serangga, berbau harum, dan memiliki kelenjar madu. Serbuk sarinya berlendir sehingga dapat melekat dengan mudah pada tubuh hewan. Putiknya tersembunyi dan berlendir.